Bapak pembina yayasan, bapak-bapak penasehat perguruan, bapak-bapak para badar setanah air, bapak pengurus yayasan dan bapak pengurus perguruan, singkatnya kepada bapak ibu, para hadirin dan hadirat jemaah perguruan Turhak Naksabandi yang mengikuti zikir online rahimakumullah. Terlebih dahulu kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan ini dapat terlaksana dan dapat kita hadir di majelis zikir dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hajat daripada jemaah wabil khusus kepada sahabil bait semoga dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian kita sama-sama berselawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, dan syafaatnya kita harapkan moga-moga kita dapat mentaatinya, mengikutinya secara zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa zikir kali ini merupakan zikir yang menjadi kewajiban kita, rutinitas kita di wadah perguruan ini, dan membuktikan rasa syukur kita kepada Allah dan rasa mahabbah kita, dan salah satu jalan kita untuk dekat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah salah satu pertanyaan ya, daripada salah satu sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ayu tariqatu akrabu ilallah. Jalan mana jalan kita bisa dekat kepada Allah. Wala Rasulullah SAW, ya Ali, alaika bidawam zikrullah. Hai Ali, dawamkan zikir kepada Allah. Terus bagaimana aku mendawamkan zikir? Nah, itu dipertanyakan lagi tentang dawam. Ghamid ainaka wa ala lisanaka fakul Allah Allah. Inilah zikir yang dawam, zikir yang berkekalan yang sering ditanya itu bukan di lisan sesungguhnya, zikir yang ada di dalam qalbu sebenarnya, yang sering kita kenal dengan zikir batin, zikir rahasia. Namun di balik yang sir ada yang jahar. Jahar itu dicahirkan, ya, ada suara, hentakan-hentakan. Berzikirlah dengan zikir yang sekeras-kerasnya, ya, sehentak-hentaknya. Bila perlu kubah itu pecah dengan kerasnya berzikir. Karena zikir ini kita mengikutkan semuanya, terikut dalam zikir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena zikir ini akan menjadi cahaya nantinya, ya. Fa'alaika bizikrullah fa'innahu nurun, menjadi cahaya. Terlebih-lebih di napas terakhir kita kan wajib zikir. Kalau enggak, kehilangan cahaya kita nih, akan menemukan diri kita dalam keadaan gelap, ya, di situ. Itu sebabnya penting zikir. Maka sebab kita mansabah alaih, orang-orang yang membiasakan dirinya berzikir sehingga akan jadi terbiasa nantinya, mudah nanti. Tetap berlatih, Nabi pun niat gaul dia berlatih sulit nanti. Memang gampang di saat sadar, saat masih ada pikiran, masih ada kesehatan. Nanti pada satu ketika kita lemah, ya, dari fisik kita, pikiran semua lemah. Di saat itu tidak lagi, ya, pikiran yang berzikir, lisan yang berzikir. Disitulah akan diambil alih ibadah itu dengan hati. Zikir itu dengan hati. Itulah pentingnya zikir sir, ya. Zikir yang tersirat, yang rahasia yang Allah letakkan di dalam hati hamba-hambanya. Dan itulah yang menjadi amalia khusus kita yang harus diperhatikan. Itu yang wajib kita terus kita lakukan. Itu yang dikatakan zikir yang dawam, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah off, ya, selalu on dia, ya. Jadi itulah yang membuat kita menjadi tentram, tenang sebenarnya. Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang,
Karena yang membuat dia tenang karena ada zikir di dalam itu sebenarnya. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati jadi tentram, tenang. Itu sederhana sebenarnya. Cuma praktiknya saja yang perlu kita pahami, perlu ada bimbingannya, ada petunjuknya tentang zikir sehingga kita benar-benar kita aplikasikan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan sebagaimana yang kita kita rasakan. Karena zikir itu harus ada rasa ya, ada zuk di dalamnya, membuat kita nikmat ya. Makanya walaupun kita lakukan begitu panjang, begitu lama, tidak terasa asik gitu ya. Karena itu menandakan bahwa kecintaan kita ada tentang zikir itu sudah melampaui yang lain. Tapi pun mencintai niki ndek lelah ndek naridam. Asman ndak idam, mari ibarat dengan sa begawean sak manu-anu niki kan ya interasi kan pada niki. Apalagi dengan persoalan zikir. Jadi itu tanda-tanda orang beriman ketika disebut ya, ketika berzikir menjadi nikmat, menjadi bergetarlah kolbunya, hati, jadi tentram dia. Itu sebenarnya, itu zuk, itu yang sesungguhnya menjadi kebahagiaan ya, menjadi ketentraman kita. Ketahuilah bahwa orang-orang yang zikir ini nantinya akan mudah untuk menjumpai Tuhannya ya. Nah, akan memudahkan dia untuk menjumpai. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita tidak mau berjumpa ya tidak usah zikir ya. Kalau mau ya silakan zikir. Metodenya ada. Nah, metode zikir itulah yang diajar melalui torekoh. Torekoh itu kan belajar tentang metode amaliyahnya. Nah, di situ ada bimbingan khusus tentang zikir sendiri ya. Jadi jangan kita saling komplain persoalan amaliyah. Ya, karena di torekoh ini berbagai macam ya tata cara berzikir amaliyahnya itu. Nah, itulah yang seringkali ketika diperdengar dan dilihat sesuatu yang berbeda, sehingga kita saling menyalahkan, saling menyesal dan sebagainya. Nah, tentu kalau kita mau lebih mendalami, lebih memahami, belajar, tanyakan kan betul fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ada keilmuan tentang itu. Jadi semua itu ada ilmunya ya. Sehingga apa yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Ilmu tanpa amal sia-sia, amal tanpa amal sia-sia. Itu sebenarnya. Jadi kita khas sekali zikir ini ya, di mana-mana kita lakukan. Sehingga di perguruan ini ada mutu menzikirkan dunia dan menduniakan zikir. Nah, inilah sebagai syiar kita ya untuk kita menyampaikan atau jalan kita untuk pendekatan ya di dalam ya untuk memahami zikir. Siapa tahu mereka berkenan ya, terkesan ya, ada tergetarlah hatinya untuk ikut. Nanti kita jelaskan. Ada bimbingannya ya tentang perkara itu sehingga benar-benar merasakan nikmatnya zikir gitu ya. Nah, itulah yang memudahkan prosesi ketika mereka nazar, ketika kembali kepada Allah. Nah, itu makanya Allah memanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepadaku, masuklah ke dalam golongan hambaku, barulah kita masuk surga. Jiwa yang tenang yang memperoleh surganya Allah. Ya, semoga jemaah-jemaah yang hadir ini yang termasuk jiwa-jiwa yang tenang. Semoga kembali kepada Allah dengan tenang dan aman. Demikian penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang disampaikan oleh Bapak Guru Mursyid kita, semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya wejangan dan nasihat tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini, dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama